Okay, herzlich willkommen zum unseren Deutschunterricht an der SMA N2 Boyolali. Selamat datang dalam pembelajaran bahasa Jerman kami di SMA Negeri 2 Boyolali. Ya, teman-teman kelas 11 kita akan belajar menulis surat. Tetapi sebelum itu kita akan mengenal ciri khas surat dalam bahasa Jerman, dan kali ini adalah informal. Baiklah, di langkah kedua ini, setelah tadi kalian melengkapi kalimat dalam surat, kita akan melihat apa saja sih yang ada dalam surat dan apa khasnya. Tentu kalian tahu di dalam surat informal itu biasanya menggunakan sapaan du. Biasanya untuk teman dekat dan lain sebagainya. Nah, kemudian di dalam surat ini itu terdiri dari tanggal, ada salam, kemudian kalimat pembuka, isi, terus kalimat penutup, dan juga salam penutup. Nah, kita mulai dari datumnya ya. Datum ini nama tempat, terus kemudian tanggal, bulan, dan tahun. Tetapi bedanya di sini dalam penulisan tanggalnya itu kita menggunakan titik di belakang angka. Nah, titik di belakang angka ini maksudnya bilangan tingkatan. Jadi kan ini kalau normalnya ya membaca 29 kan itu 29. Tetapi karena ini ada titik di belakangnya, jadi kita bacanya seperti ini: 29. Dritte 2021, seperti itu. Jadi ada titik di belakang angka itu menandakan tingkatan. Jadi ke berapa, seperti itu loh. Nah, ini bisa dilihat di catatan kelas 1, jadi ada penambahan TE atau STE. Yang kedua kemudian terletak pada Anrede atau begrusung, ini maksudnya salam. Nah, ini di sini saya menulis 3 ya. Ini ada bedanya nih. Kalau kita menulis pada perempuan itu kita menggunakan liebe Anida. Nah, ini contohnya saya pakai nama Anida. Itu liebe Anida, koma. Nah, kemudian kalau laki-laki liber Joko, jadi ada R-nya. Nah, juga ada koma di belakang nama, atau kalau kalian malas mengingat ya pakainya libe atau liber, itu bisa menggunakan halo atau hai kemudian diikuti nama dan koma. Ya, yang kemudian setelah menyapa atau salam ini, Andre de Begrüßung, salam, itu kita masuk ke Einleitungssatz. Nah, Einleitungssatz itu adalah kalimat pembuka. Jadi ibaratnya kayak basa-basinya dulu gitu loh. Kalau kalian lihat nih setelah koma itu hurufnya kecil yang di sini. Ich bin glücklich. Ini kan i-nya kecil. Jadi untuk membuka surat, pokoknya setelah salam ini, baik formal maupun informal suratnya itu setelah koma adalah huruf kecil. Jadi seperti ini. Nah, kalau di sini Einleitungssatznya itu adalah yang ich bin glücklich. Aku bahagia nih, kayak gitu. Ya, selanjutnya kalau tadi udah ya, i-nya pokoknya kecil huruf depannya. Kita masuk ke Inhalt. Sebenarnya tidak ada aturan baku ya bagaimana memulai isi sebuah surat. Kalian pasti tahu sendiri ya membedakan isi surat itu bagaimana. Nah, kalau di bahasa Jerman ini di surat ini, surat dari Flora ini suratnya itu diawali dari sini ya. Inhaltnya ich habe Wohnung, ich habe eine Wohnung sampai dengan Hannover titik ini. Intinya kan si Flora bilang dia punya rumah, isinya seperti ini, terus dia juga bertanya kepada kamu yang dikirimi surat itu tuh gimana sih rumahmu, kayak gitu dia tanya. Terus dia juga minta kamu untuk segera berkunjung ke Jerman, kayak gitu, dia ngasih alamat. Ya, kita kemudian masuk ke Schlusssatz atau penutup. Kalian tahu ya kalau untuk penutup itu biasanya diakhiri dengan
kita untuk berharap agar surat itu dibalas dan lain sebagainya. Nah, di sini kalimat penutupnya ini dari sini, "We is Jaina Wonung kita unwortable." Silahkan segera dibalas kayak gitu. Kemudian ini yang terakhir, grus atau salam, ini salam penutup. Nah, ini biasanya bentuknya seperti ini ya, ada salamnya kan. Kalau biasanya kita salam hormat, salam sayang, terus koma, habis itu di bawahnya tanda tangan plus nama, atau biasanya nama saja cukup kayak gitu. Thousand Grüße ini maksudnya beribu salam gitulah. Nah, selain Thousand Grüße itu juga ada lagi Viele Grüße, tapi untuk kali ini kita fokus di sini saja, Thousand Gruppe aja. Oke. Oh ya, ini saya tambahkan yang liebe, lieber, halo, hai, itu kalau dalam bahasa Inggris tuh kayak dear kayak gitu, DEAR. Oke, cukup ini dulu mengenal surat. Setelah ini kita akan belajar membalas surat dari si Flora.